Pokok bahasan, pendahuluan, tipe bahasa, arsitektur basis data, penyimpanan data dalam sistem terdistribusi, manajemen katalog, query, join pada DBMS, optimasi query pada DBMS, mengubah data terdistribusi, logging pada sistem terdistribusi, distribusi recovery. Tujuan belajar seperti pada slide dapat dibaca. Pendahuluan. Pada basis data terdistribusi, data disimpan pada beberapa site. Tiap tempat diatur dengan suatu DBMS yang berjalan secara independen. Properti pada basis data terdistribusi. Pertama, independen data terdistribusi. Kedua, transaksi terdistribusi atau transaksi terdistribusi atomik. Tipe data terdistribusi ada dua, yaitu yang pertama homogen, yaitu suatu sistem di mana setiap tempat dijalankan tipe DBMS yang sama. Yang kedua heterogen, yaitu berbeda. Arsitektur basis data terdistribusi terdapat dua, yaitu client server dan collaboration server. Untuk yang client server mempunyai satu atau lebih proses client server, dan juga sebuah proses klien dapat mengirim query pada sembarang proses server. Klien bertanggung jawab pada interface user, sedangkan server mengatur data dan mengeksekusi transaksi. Alasan arsitektur ini menjadi populer adalah yaitu yang pertama sederhana, yang kedua mesin server yang mahal, sehingga utilitasnya tidak terpengaruh pada transaksi pemakai. Yang ketiga, klien dapat menjalankan interface berbasis grafis sehingga lebih mudah dibandingkan dengan yang tidak user friendly. Pada saat menulis, aplikasi client server perlu diingat batasan antara client dan server untuk menjaga komunikasi antara keduanya yang berorientasi himpunan. Khususnya membuka kursor dan mengambil tupel pada satu waktu membangkitkan beberapa pesan dan dapat diabaikan. Yang selanjutnya adalah arsitektur collaboration server. Collaboration server digunakan untuk mengurangi perbedaan yang digunakan oleh alternatif arsitektur client server. Terdapat sekumpulan server berbasis data yang menjalankan data lokal yang bekerjasama mengeksekusi transaksi pada beberapa server. Jika server menerima query yang membutuhkan akses data pada server lain, sistem akan membangkitkan subquery yang dieksekusi server lain dan mengambil hasilnya bersama untuk menggabungkan menjadi query asal. Penyimpanan data pada sistem terdistribusi, yaitu relasi disimpan pada beberapa tempat. Pengaksesan relasi yang disimpan pada remote site mengakibatkan biaya melewatkan pesan. Untuk menguranginya, sebuah relasi dipartisipasi atau difragmentasi ke beberapa tempat, di mana fragmen tersebut sering diakses. Ya, fragmentasi sendiri terdiri dari relasi yang dibangkitkan ke relasi atau fragmen yang lebih kecil dan mengirim fragmen tersebut ke beberapa tempat. Terdapat dua macam fragmentasi, yaitu yang pertama horizontal dan yang kedua adalah vertikal. Replika merupakan proses penyimpanan beberapa kopi dari sebuah relasi atau fragmen relasi maksud saya. Keseluruhan dari relasi dapat direplikasikan pada suatu tempat atau lebih. Berikut ilustrasi replikasi. Replika, motivasi untuk replika adalah meningkatkan ketersediaan data. Jika kopi lokal dari relasi yang di remote tersedia, maka tidak berpengaruh saluran komunikasi yang gagal. Evaluasi query lebih cepat karena dapat menggunakan kopi lokal dari relasi termasuk ke remote site. Manajemen katalog terdistribusi, yaitu menyimpan data pada beberapa tempat menjadi sangat kompleks dengan nama yang berbeda. Menyimpan data bagaimana relasi difragmentasi dan replikasi. Ya, query terdistribusi, fragmentasi horizontal, fragmentasi vertikal, dan replikasi. Join pada DBMS terdistribusi. Contohnya, London menyimpan 500 halaman Sailor dan Paris mempunyai 1000 halaman Reservoir.
Semi join. Teknik ini ditunjukkan untuk mengurangi jumlah tuple reverse yang dikirim dengan mengurangi biaya komputasi dan proyeksi pengiriman untuk biaya pengiriman relasi reserver penuh. Idenya terdiri dari langkah sebagai berikut: 1 di London, 2 di Paris. Dapat dilihat sendiri keterangannya. Optimasi query pada DBMS terdistribusi. Untuk optimasi query pada sistem terdistribusi menggunakan pendekatan biaya. Perbedaan optimasi query pada sistem terdistribusi dan sistem tersentralisasi adalah: yang pertama, biaya komunikasi harus dipertimbangkan, kedua, otonomi tempat, yang ketiga, menggunakan metode join terdistribusi yang baru. Mengubah data terdistribusi dapat dibaca sendiri, yaitu ada 2, sinkronus replikasi dan asinkronus replikasi. Sinkronus replikasi, dua teknik yang menjamin transaksi terlihat nilai yang sama dengan copy. Yang pertama voting, yang kedua read any write all. Sinkronus replikasi lanjutan, yaitu pemilihan tentukan tempat di mana yang terkunci untuk setting. Asinkronus replikasi selanjutnya. Untuk asinkronus replikasi mengizinkan modifikasi transaksi commit sebelum semua copy diubah. Pemakai harus waspada copy yang keluar dari sinkronisasi untuk suatu periode waktu yang pendek. Teknik asinkronus replikasi menggunakan dua pendekatan, yaitu primary site dan peer-to-peer replikasi. Perbedaannya terletak pada beberapa banyak copy yang dapat diubah atau copy master. Peer-to-peer replikasi dapat dibaca. Lalu untuk primary site replikasi, implementasi primary site dan pada asinkronus replikasi, yaitu ide utama dalam mengimplementasikan primary site replikasi adalah menentukan beberapa banyak perubahan ke primary copy di propaganda ke copy sekunder. Perubahannya biasanya propaganda dalam dua buah langkah, yaitu capture dan apply. Perubahan dibuat dengan transaksi commit ke primary copy yang diidentifikasikan selama langkah capture dan propaganda ke copy sekunder selama langkah apply. Implementasikan langkah capture dapat dibaca. Pendekatannya ada dua, yaitu long base capture dan procedural capture. Mengimplementasikan langkah apply dapat dibaca. Logging pada suatu sistem terdistribusi untuk menangani pengujian objek pada beberapa tempat menggunakan cara satu, sentralisasi, yang kedua primary copy, yang ketiga terdistribusi penuh. Penjelasannya dapat dibaca. Selanjutnya, two phase commit atau 2PC. Restart setelah suatu kegagalan pada suatu tempat.